warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulini Ayah dengan NIM 0603012360. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS materi PAI SMP yang diampu oleh Ibu Ani Sukmawati MPD. Langsung saja, soal yang pertama yaitu sebutkan ringkasan pokok pembahasan yang diajarkan pada kelas 7 semester 1 dan 2 secara singkat. Jawabannya yaitu pada kelas 7 semester 1 pokok pembahasannya yaitu bab 1 tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Bab yang kedua yaitu tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Bab yang ketiga yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terus bab yang keempat yaitu mengagungkan Allah SWT dengan tunduk pada perintahnya. Bab yang kelima yaitu Damaskus, pusat peradaban timur Islam pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pada semester 2 yaitu membahas tentang bab 6, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Bab yang ke-7, mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Bab ke-8, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Bab yang ke-9 yaitu rukhsah, kemudahan dari Allah SWT dalam beribadah kepadanya. Bab yang ke-10 yaitu Andalusia, kota peradaban Islam di Barat pada tahun 756 sampai 1301 Masehi. Soal yang kedua, pada materi Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1 dan 2 terdapat materi tentang tajwid. Jelaskan materi tersebut. Materi tajwid tentang alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Yaitu yang pertama alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah dibaca dengan memasukkan salah satu hurufnya dengan melesapkan suara alif lam. Huruf alif lam syamsiah terdiri dari 14 huruf yaitu ta, tha, dal, zal, ro, za, shin, shad, dot, ta, dha, lam, nun. Contohnya Ar-Rahman yaitu alif lam diikuti dengan ro. Yang kedua yaitu As-Sama, alif lam diikuti dengan sin. Pelafalan bacaan alif lam syamsiah disebut juga idgham syamsiah karena suara alif lam itu dimasukkan ke dalam satu huruf syamsiah yang ada di hadapannya. Maka suara alif lam menjadi lebur karena dimasukkan dengan huruf syamsiah tersebut. Nah, untuk mengetahui alif lam syamsiah dalam ayat-ayat Al-Quran ini ada cirinya, yaitu setelah alif al terdapat huruf yang bertasydid. Yang kedua yaitu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah merupakan alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam qamariyah. Alif lam ini dibaca dengan jelas atau izhar, tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya. Huruf alif lam qamariyah terdiri dari 14 huruf yaitu alif, ba, gha, ha, ja, ka, wa, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Contohnya Alhamdulillah yaitu alif lam diikuti dengan ha. Yang kedua yaitu ghairil maghdubi, alif lam diikuti dengan mim. Nah, pada semester 2 hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah adalah apabila terdapat huruf nun bertasydid atau mim yang bertasydid maka dibaca gunnah atau dengung yang sempurna. Cara membacanya dibaca dengung dengan panjang 2 harokat. Hukum bacaan gunnah terdapat pada huruf yang bertasydid yaitu pada nun atau mim yang bertasydid. Selain nun dan mim tidak dibaca gunnah. Contohnya la tarawunnal jahim yaitu nun yang bertasydid. Yang kedua contohnya wa amma man khaffat mawazinuh yaitu mim yang bertasydid. Soal yang ketiga yaitu pada materi Al-Quran Hadis membahas tentang posisi hadis terhadap Al-Quran. Jelaskan materi tersebut.
Secara garis besar, terdapat 4 fungsi hadis dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, bayan takrir, disebut juga dengan bayan takkid dan bayan isbat. Bayan takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal atau umum, atau yang mutlak, yaitu tidak mempunyai batasan, dan yang am atau yang umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis atau pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga, yaitu bayan tasyri'. Bayan tasyri' adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya zakat fitrah. Yang keempat, yaitu bayan nasakh. Bayan nasakh secara bahasa berarti ibtal atau membatalkan. Bayan nasakh adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Soal yang keempat, yaitu pada materi akidah semester 2 membahas tentang iman kepada malaikat. Jelaskan bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan supaya peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Mengajarkan iman kepada malaikat pada materi akidah semester 2 yaitu membutuhkan pendekatan yang menarik dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa langkah dan strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, membangun rasa ingin tahu dengan diawali cerita yang menarik tentang malaikat, seperti kisah Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW atau kisah malaikat pencabut nyawa. Yang kedua, yaitu pertanyaan provokatif dengan mengajukan pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu, seperti apakah kalian percaya adanya makhluk halus? Terus apa bedanya dengan malaikat? Gitu. Yang ketiga yaitu visualisasi, yaitu menggunakan gambar atau video atau animasi tentang malaikat untuk memperkenalkan mereka secara visual. Yang kedua yaitu menjelaskan konsep dasar, seperti contoh pengertian malaikat itu apa, sifat malaikat, tugas malaikat, dan contoh malaikat serta tugasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu menggunakan metode pembelajaran yang menarik, semisal dengan metode tanya jawab, metode diskusi kelompok, metode demonstrasi, terus metode simulasi, dan yang terakhir dengan metode role playing. Selanjutnya itu soal yang kelima. Pada materi akhlak semester 1 membahas tentang sholat dan zikir. Jelaskan bagaimana pembelajaran dilakukan dan memastikan bahwa peserta didik hafal bacaan sholat dan zikir, serta mau melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Mengajarkan sholat dan zikir pada materi akhlak semester 1 membutuhkan pendekatan yang sistematis dan menarik, agar peserta didik itu tidak hanya menghafal bacaan, tetapi juga memahami makna dan melaksanakannya dengan penuh kesadaran. Nah, di sini ada langkah-langkah yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, membangun motivasi dan kesadaran, yaitu dengan cerita inspiratif. Diawali dengan cerita inspiratif tentang sholat dan zikir, seperti kisah Nabi Muhammad SAW
yang rajin sholat dan berzikir, atau manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu video motivasi, yaitu menampilkan video pendek yang menunjukkan keindahan dan ketenangan saat sholat dan zikir. Yang kedua yaitu mengajarkan bacaan sholat dan zikir dengan metode berulang, yaitu dengan bantuan media seperti audio, video, atau papan tulis. Selanjutnya yaitu dengan metode berkelompok, yaitu membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil untuk saling mengajarkan dan melatih bacaan. Selanjutnya yaitu dengan metode demonstrasi, yaitu dengan cara mempraktikkan cara membaca sholat dan zikir dengan benar dan khusyuk. Selanjutnya yaitu aplikasi pembelajaran, yaitu memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang menyediakan audio dan video bacaan sholat dan zikir. Yang keempat yaitu melatih praktik sholat. Yang pertama itu latihan gerakan. Latihan gerakan itu secara bertahap, dimulainya dari gerakan yang mudah hingga gerakan yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu dengan sholat berjamaah. Latihan sholat berjamaah itu bisa di kelas atau di masjid sekolah. Selanjutnya yaitu sholat sunnah, mengajarkan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat witir gitu. Yang kelima yaitu membangun kebiasaan sholat 5 waktu dengan membuat jadwal dan pengingat untuk membantu peserta didik itu mengingat waktu sholat. Kemudian dengan motivasi dan dukungan, yaitu memberikan motivasi dan dukungan agar peserta didik itu terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Selanjutnya dengan contoh teladan, yaitu membagikan kisah-kisah teladan bagi orang-orang yang rajin sholat dan memanfaatkan manfaatnya dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu dengan diskusi dan refleksi, yaitu mendorong peserta didik untuk berdiskusi dan merefleksikan pengalaman mereka dalam melaksanakan sholat. Selanjutnya yaitu soal yang keenam. Pada materi fikih semester 1 membahas tentang sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Lafalkan bacaan masing-masing sujud tersebut dan jelaskan kapan sujud tersebut dibacakan. Yang pertama yaitu sujud syukur, yaitu sujud yang dilaksanakan ketika seseorang itu memperoleh nikmat dari Allah SWT dan terhindar dari bahaya. Bacaannya yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua yaitu sujud syahwi, yaitu sujud karena lupa atau ragu dalam sholat dan dilakukan ketika lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti rukuk atau sujud, ragu atau lupa dalam jumlah rakaat sholat, lupa membaca doa kunut, lupa mengerjakan tasyahud awal. Bacaannya yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu. Yang ketiga yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Bacaannya yaitu Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Soal selanjutnya yaitu nomor 7 pada pokok bahasan fikih semester 2 membahas tentang rukhsah. Jelaskan makna rukhsah dan jelaskan penerapan rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dengan rukhsah, keringanan diperoleh oleh manusia untuk melaksanakan ketentuan Allah SWT pada keadaan tertentu.
Penerapan rukhsah yaitu yang pertama, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan untuk meringkas sholat sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Yang kedua yaitu ketika orang sakit juga diberi keringanan. Jika tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan duduk atau berbaring. Yang ketiga yaitu jika seseorang tidak mampu menjalankan puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir, sakit, atau perempuan haid, maka bisa diganti di kemudian hari. Yang keempat yaitu wanita hamil atau menyusui. Nah, kedua perempuan ini wajib mengganti puasanya sebagaimana orang yang sakit. Kalau khawatir puasa akan menjadi madharat kepada dirinya sendiri atau pada anaknya, keduanya itu diwajibkan mengganti puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin apabila hanya takut akan menimbulkan madharat pada anaknya. Yang kelima yaitu orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Orang tua yang renta dan tidak mampu lagi menjalankan puasa dibolehkan meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah itu diberikan berupa beras mentah atau sejenisnya seberat 1 mud atau 0,75 liter. Fidyah dapat diberikan pula berupa makanan jadi atau siap saji. Selanjutnya itu kemudahan membayar zakat. Zakat fitrah itu dapat dibayar dengan uang. Zakat fitrah bisa dibayar oleh jenis makanan pokok langsung seperti beras. Untuk memperingan proses pembayaran zakat dapat dibayarkan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok tersebut. Selanjutnya, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Untuk kemudahannya itu, teknis pembayarannya seseorang itu dapat mewakilkan pembayaran zakat pada orang lain. Selanjutnya, kondisi yang dimudahkan dalam haji. Ibadah haji itu diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu ibadah haji. Terus, ibadah haji itu diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Soal yang ke-8, pada materi SKI semester 1 membahas tentang Bani Umayyah. Jelaskan sejarah berdirinya Bani Umayyah secara singkat. Bani Umayyah adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam yang berkuasa setelah masa Nabi Muhammad SAW. Bani Umayyah berasal dari suku Quraisy yang sama dengan suku Nabi Muhammad SAW. Mereka terkenal sebagai pedagang kaya dan berpengaruh di Mekah sebelum Islam datang. Nah, sebelum Islam, Bani Umayyah dikenal sebagai musuh utama Nabi Muhammad SAW. Mereka itu menentang keras ajaran Islam dan berusaha menghentikan penyebarannya. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, terjadilah perebutan kekuasaan antara berbagai kelompok di Madinah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah yang pertama. Akan tetapi Bani Umayyah tidak setuju. Kemudian setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab lah yang menjadi khalifah. Akan tetapi Bani Umayyah tetap menentang. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, Bani Umayyah mulai mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan. Suatu ketika Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak dan terjadi kekacauan di Madinah. Dan ia menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang memimpin sebagai khalifah yang keempat pada masa itu. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi perang saudara antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu pemimpin Bani Umayyah. Perang ini berakhir dengan perjanjian damai yang tidak memuaskan kedua belah pihak. Nah, setelah kematian Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan itu mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah di Damaskus pada tahun 661 Masehi. Ini menandai dimulainya khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kemudian kepemimpinan Muawiyah
dan para penerusnya, Bani Umayyah itu mencapai puncak kejayaan. Itu mereka menaklukkan wilayah yang luas termasuk Persia, Afrika Utara, dan sebagian Eropa. Dan mereka juga membangun infrastruktur dan mengembangkan ekonomi Islam. Gitu. Khalifah Bani Umayyah runtuh itu pada tahun 750 Masehi setelah kalah perang melawan Bani Abbasiyah. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.